Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songha. Nah, kali ini saya sudah berada di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Irwan, Pak Irwan Caniago dan juga Iqbal ya, penyandang disabilitas ya, dengan disabilitasnya tunanetra tapi memiliki bakat yang luar biasa. Dia punya suara yang merdu dan suaranya tinggi banget gitu kan, dan dia jago main keyboard. Nah, tentunya di balik kesuksesan Iqbal yang sekarang ada sosok-sosok yang menginspirasi, ada sosok-sosok yang mendukung, ada sosok-sosok yang menyokong sang Iqbal seperti sekarang ini. Nah, langsung saja pada kesempatan kali ini saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Irwan yang merupakan ayah dari Mas Iqbal. Karena siang hari ini ibunya lagi jualan ya Pak ya, jadi tidak bisa ngobrol-ngobrol bareng bersama ibu ya. Jadi kita ngobrolnya dengan Pak Irwan ya. Oke, Pak Irwan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Iqbal juga, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, iya. Nah, Pak Irwan mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, silakan. Ya, saya Irwan Caniago. Mm-mm. Alamatnya Pringkumpul, Pringsewu, Mm-mm. yang berada di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Oke, berarti aslinya kalau di Sumatera Baratnya asalnya dari daerah mana Pak? Sumatera Baratnya nenek moyang saya dari Maninjau. Oh, Danau Maninjau itu. Iya. Oke, Maninjaunya kampungnya apa nih kampungnya? Bayua, Bayua. Bayur. Bayur. Oh, cuman kalau bacanya Bayua ya. Oh, dari kampung Bayur. Iya, iya. Oke, sering pulang kampung, Pak? Alhamdulillah seumur hidup baru sekali. Saya pikir udah mau sering, Iya. tapi sukses di perantauan luar biasa, Pak Irwan. Kalau istrinya Istri dari keturunan orang Sulit Air. sulit air. Iya. Sumatera Barat juga. Oke, iya betul sulit air. Teman saya juga ada yang dari sulit air, cuman tinggal di Bandar Jaya. Nama istrinya, Pak? Jasmeriwati, Oke, sukunya Iliang. Piliang. Oke, berarti Mas Iqbal ini ngambil suku dari ibunya. Iya, iya. Berarti Mas Iqbal, nama lengkapnya Muhammad Iqbal Piliang kalau secara Iya. kesukuan adat. Iya, iya. Oke, cuman kalau secara akte nggak pakai nama Piliangnya. Enggak. Oh iya iya. Berarti ibunya Pak Irwan itu marganya Caniago. Iya, betul. Oh iya iya, unik ya guys ya. Ini kita ngulik supaya kita sama-sama bisa belajar juga ya Pak ya tentang budaya gitu kan ya. Oke, Pak Irwan, bagaimana perasaan Pak Irwan sebagai ayah gitu kan ya pada waktu itu melihat kondisi Mas Iqbal yang pada saat itu lahir secara prematur? Ya cukup kaget juga. Mm-hmm. Sekitar 6 bulan pas atau lebih sedikit lah paling lebih juga. Jadi saya pikir itu hanya mulus-mulus biasa saja. Mm-hmm. Dan istri saya juga tidak menyangka. Mm-hmm. Jadi begitu dikasih minyak angin, kemudian beberapa saat kemudian kok kuat dia seperti orang mau melahirkan. Maka saya dulu kan ada kendaraan becak. Mm-hmm. Kami panggil becak, kemudian kami bawa ke rumah bidan yang jaraknya cukup jauh lah, 2 kilo dari sini. Mm-hmm. Jadi begitu sampai di pintu rumah bidan itu, rumah bersalin, ketubannya pecah. Oke. Nah sehingga dengan refleks ya langsung lah saya selamatkan. Mm-hmm. Kalau dia terjatuh, Mm-hmm. kemudian bawakan ke kamar persalinan. Mm-hmm. Bidan baru masang sarung tangan, dia sudah keluar. Oh, jadi Iqbal udah lahir duluan? Iya, bidan baru pakai sarung tangan, Iya, iya, iya. sudah keluar. Otodidak. Otodidak. Oh, kenapa Mas waktu itu pingin keluar Mas? Udah gak sabar ya? Karena di dalam perut kayaknya ya intinya otodidak, intinya semuanya udah kuasa Allah gitu Udah aja. kuasa Allah Subhanahu wa taala, betul ya. Jadi itu memang sudah kuasa Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, Pak, terus setelah itu apa yang bidan lakukan? Ya langsung saja bidan terus Mm-hmm. menangani seperti biasa. Mm-hmm. Ya mungkin bidan juga pada waktu itu kan tidak secanggih ini. Mm-hmm. Ya langsunglah dia seperti bayi biasa. Mm-hmm. Tidak menyangka kalau bayi ini mungkin Lahir prematur. lahir prematur gitu loh. Oke. Umurnya pun masih mungkin bidan belum meraba, belum nyangka kalau itu 6 bulan gitu. Oh gitu. Nah, kemudian setelah 3 hari di rumah sakit, 2 hari atau 3 hari saya bawa pulang. Mm-hmm. Nah sampai di rumah sudah siap-siap kita mau keka, anak ini tetap pagi-pagi hidungnya biru.
biru, mukanya biru. Terus saya langsung jemput bidan saya jemput. Kemudian napasnya timbul kembali, dikasih minyak kayu putih, sambil ditekan-tekan bawa ke rumah sakit. Waktu itu belum dioksigen rumah sakit. Ya, mungkin ya belum secanggih sekarang lah ya. Kalau dia dikasih makan, dikasih madu jadinya, itu biru lagi. Kita belum tahu apa kenapa ini masalahnya. Jadi sampai hari itu bisa 7 kali berhenti napas itu. Oh, Menurut keterangan bidan itu. Kemudian sore-sore kira-kira jam 6, setengah 6 itu kami bawa lah dia ke, habis maghrib, kami bawa itu ke dokter spesialis anak. Nah, kata dokter spesialis anak, waktu itu masih ada dokter spesialis anak, dokter Najib, orang Pakistan. Ini segera diopname katanya. Bawa ke rumah sakit, kan diopname di tangan, dioksigen, disitulah baru mulai dipasang oksigen. Jadi pasang oksigen lah, nggak terjadi biru-biru lagi. Kecuali kalau dia gratil tangannya, kalau di tangannya begini-gini lepas, biru lagi. Oh gitu. Nah, jadi gitu kira-kira. Oke, waktu itu beratnya berapa kilo Pak? Waktu lahir itu kata bidannya 13 on. Tapi begitu dokter nimbang hanya 9 on. Mungkin ngedrop mungkin. Betul. Jadi 9 on ya. Oke. Nah, berarti perjuangan Mas Iqbal untuk bisa sampai sekarang survive gitu kan ya, itu luar biasa sekali ya Pak ya? Ya. Oke. Nah, terus Pak, setelah akhirnya Mas Iqbal seperti sekarang, dan pada waktu itu ya, setelah dirawat di rumah sakit, kemudian sudah sembuh, dinyatakan pulang, apakah itu berjalan normal seperti biasa? Sepanjang hidupnya terus kita sibuk ngurusin Iqbal aja ya. Sepanjang dia masih balita ya, sampai 10 tahun masih sibuk kita. Pokoknya tidak bisa lepas dari yang urusan sama Iqbal. Karena pertama dia prematur. Sudah boleh pulang umur 1 bulan di rumah sakit. Saya belum mau pulang. Sampai diusir lah katakanlah kasarnya. Kami belum mau pulang. Setelah 2 bulan, setelah beratnya 2,5 kg baru kami bawa pulang. Sampai di rumah pun ya karena kita rasa takut Mas ya, khawatir kehilangan. Lampu patromak hidup, PLN 100 watt, beklan. Kemudian di bawah tempat tidurnya itu air panas, kemudian kiri kanan air panas botol juga. Oh, berarti dikelilingi oleh cahaya biar panas ya? Menghangat semuanya. Itulah kondisinya. Itu yang kami lakukan sampai berapa lama. Begitu terus. Kita mau ke rumah sakit, pada waktu di rumah sakit mau rongsen, ya 2 orang. Istri saya bawa Iqbal, saya gendong oksigen. Oh, oksigen. Oh, iya. Oke. Setelah sampai di rumah, ya begitu kondisinya, mandinya pakai minyak makan. Oh, pakai minyak makan? Iya. Kenapa Pak mandinya pakai minyak Supaya makan? hangat badannya. Oh, gitu? Iya. Kerasa nggak Mas Iqbal dulu dimandiin pakai minyak makan? Nggak kerasa kayaknya deh Mas, kan saya masih kecil dulu. Masih belum kecil nggak apa-apa. kerasa ya? Oke, itu sampai umur berapa Pak dimandiin minyak makan itu? Lupa saya. Cukup lama juga. Oh, cukup lama ya? Selama dia masih prematur, terus kita pakai itu terus. Oke. Ingat, yang jelas Iqbal itu umur berapa ya, sudah tidak merespon dia. Kalau ditanya dilihat ibunya kemana, dia tidak merespon. Ke siapa, nggak merespon. Berapa 4 bulan ya? Udah nggak, iya 4 bulan itu lah. Nggak merespon. Jadi saya pikir nih anak matanya suka goyang gitu. Saya pikir ini Nggak fokus gitu ya? Nggak fokus, dia goyang-goyang seperti TV goyang tuh lah gitu. Nah, kemudian saya bawa lah dia ke dokter Hardin di Bandar Lampung. Kata dokter, ya kita obati saja dulu lah. Ya sampai berapa bulan, setiap bulan kami kontrol. Nah, untuk umur 8 tahun, berapa tahun balik kira ya? Apa? Yang dibawa ke Jakarta? Gue 4 tahun gitu. 4 tahun ya? 4 tahun. Umur 3 mau ke 4. Nah, 3 mau ke 4 itu kami bawa ke Jakarta. Nah, sampai di Jakarta harus menunggu dokter dulu karena dokternya itu sibuk keluar negeri kan, seminar. Waktu itu dokter menangani dokter Mila Muluk. Nah, Oh, yang pernah jadi menteri ya. Oh, seneng banget ya ditangani langsung sama ahlinya ya, dokter Nila Muluk ya. Oke. Kemudian dia tangani, kata dia, beberapa dokter melihat sepakat mereka bahwa ini anak matanya sudah tidak bisa diperbaiki lagi, tidak bisa diobatin lagi karena sudah permanen. Mungkin apakah karena terlalu banyak pemberian oksigen, apakah karena faktor lain, genetik atau apa gitu ya. Jadi nggak bisa lah untuk
diobati lagi. Tapi kepuasan ada pada orang tua. Terserah ibu mau dibawa kemana. Hanya kayak bawa lah. Itu di Cipto tuh kan. Bawa ke ini, namanya dokter Jainal, spesialis retina. Dari bawah sana, dokter pun sama keputusannya, tidak bisa dioperasi. Di donor pun tidak bisa. Kalau dioperasi, kami tidak merekomendasikannya. Karena ini ibarat listrik, gardunya yang sudah rusak, trafonya. Sehingga harus ganti trafo. Sarapnya gitu. Sarapnya itu keriput lah gitu. Jadi cahaya itu tidak masuk. Jadi setelah divonis seperti itu ya kami langsung sigap aja kami. Kami bawa pulang. Sempat shock juga nggak sih Pak? Enggak juga. Enggak. Memang udah siap dengan kondisi. Karena kita sudah lama merawatnya. Oh, sudah siap lah gitu ya. Ya kondisinya terburuk, kami sudah siap. Kami segera bawa pulang. Kami langsung berpikir apa masa depan tuh anak ini. Itu yang kami pikirkan. Terus berarti Bapak secara tidak langsung kemudian mendidik Iqbal, merawat Iqbal bersama Ibu gitu kan, sambil melihat kira-kira bakat apa nih yang muncul di Iqbal. Nah pertama kali Pak Irwan tahu bakat dari Iqbal ini adalah bidang tarik suara maupun musik itu pas kapan? Secara nggak sengaja anak ini kan senang bunyi-bunyi Pak. Apa mungkin karena faktor mata tidak melihat. Jadi dia senang bunyi-bunyi. Karena dia suka mukul-mukul ya. Saya kasih kaleng, kasih piring kaleng segala macam, kasih sendok. Dia mukul tapi berirama gitu. Oh gitu, enak didengerin. Enak didengerin. Terus saya ke pasar saya belikan ketipung, kendang-kendang rabana itu. Dia pukul-pukul juga berirama gitu. Nah kemudian pulang dari Jakarta ya untuk menghibur, menyenangkan hati dia ini pas dia ulang tahun, Mak Uwonya lah, Ibu Usna, ayu saya itu memberikan hadiah sebuah piano kecil yang dari kayu itu, segini lah kecilnya. Nah dari situ dia bisa lagu Kartini, bisa lagu lagu Keluarga Cemara bisa, Abang Tukang Bakso bisa, lagu-lagunya Datawi, Sulis ya, bisa dia. Nah terus sudah beberapa tahun kemudian dia minta yang pakai listrik katanya, agak besar sedikit saya belikan. Nah kemudian itu bisa, terus saya jalan-jalan ke Karang ada organ yang pakai disket, tawarin, ya mungkin saya ukur dengan kemampuan terjangkau, ya saya belikan. Dia bisa, tapi tanpa kunci, satu lagu aja, lagu-lagunya aja, nadanya aja gitu. Nah kemudian ketemulah saya ke sahabat saya, pemain organ Pak Yanto itu. Nah ini anak pinter ya, saya nggak pakai kunci ya, kunci 3 dia nggak bisa nih, saya kunci 1 coba, diajarin lah kunci 1, tapi dengan 1 A itu A1, 2 itu B itu 2, 1, 3, 2, 4, bisa dia lagu-lagu itu kan. Nah, terus saya tunggulah dia mapan di sini untuk ngajarin Iqbal. Hanya kunci 1 itu hanya 10 menit dia bisa. Beberapa tahun kemudian, berbulan kemudian ada sahabat saya yang pemain organ, canggih lah dia, pinter, Pak Yatna. Dia ahli pemain organ, orang pertama Pringsel mungkin. Latih dia sini. Wah ini pinteran nih, cuma kok kunci 1 ya, ini mah nggak bisa minor nih kata dia. Terus akhirnya diajarin kunci 3, 10 menit pun dia sudah bisa. Apa yang kasih gurunya di itu kan sudah, tapi udah nggak ada nyantel. Oh gitu. Nah, 10 menit dia bisa. 1 bulan saya pengen dia ngajar di sini. Bisa dia. Berarti Pak Irwan sebagai orang tua memfasilitasi anak gitu kan ya, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan bakatnya ya. Terus kalau Iqbal sempat sekolah di sekolah SLB. Oh SD. Dulu SDLB namanya. Nah SDLB ini kami daftar belum ada gurunya, guru spesialis bagian tunanetra. Setelah itu ditunggu-tunggu akhirnya udah sekolah aja sana, sekolah. Nah sekolah, tapi belum ada kelas tunanetra. Jadi sekolah aja, jadi sekolah persiapan, bukan kelas 1. Persiapan itu umur 8 tahun. Kayak TK gitu? Bukan TK. Oh, persiapan. Ya, TK, persiapan kelas SD lah. Yeah, gitu. Jadi itu nggak masuk hitungan. Nggak masuk hitungan tercatat sebagai siswa, tidak. Betul. Hanya ikut-ikut aja gitu. Kemudian setelah gurunya ada, barulah Iqbal itu resmi sebagai murid. Nah, mulai sebagai murid. Nah, gurunya ini ya terus mengikuti terus karena bakatnya Iqbal ada. Iqbal bisa main organ, ya gurunya juga mendukung sekali. Itu kepala sekolah Pak Artanto mendukung sekali sehingga dibelikanlah alat organ itu. Nah, jadi kadang alat organ juga dibawa pulang sini.
nggak suruh bawa pulang. Sekolahnya support berarti ya? Support sekali, sangat luar biasa sekolahnya. Oke. Nah, terus untuk ininya Pak, apakah Iqbal bisa membaca huruf Braille? Ya sempat belajar, ya, Iqbal yang tahu lah. Iqbal gimana? Sempat belajar? Iya, belajar. Hmm. Bisa. Bisa untuk huruf Braille gitu? Dulu bisa. Cuman semenjak ada Android ini jadi kan Braille agak tertinggalkan gitu. Oh gitu, jadi mengikutinya di Android? Iya, Oh, lebih gampang ya? Android, terus laptop, mungkin kan sekarang kan zamannya kalau belajar kan sekarang begitu. Jadi huruf Braille-nya udah jarang sekarang. Oke. Nah, bagaimana yang Iqbal rasakan dukungan dari ayah dan ibu untuk bakat Iqbal sampai Iqbal sekarang bisa viral, bisa diundang di TV-TV gitu? Yang jelas ayah sama ibu luar biasa ya. Mm-mm. Selalu mensupport apapun keinginan saya ya Mm-mm. selalu diikutin gitu loh. Mm-mm. Selalu mendukung gitu Selalu ya? mendukung lah yang jelas. Oke, berarti dari kecil sampai sekarang itu selalu disupport, selalu didukung. Iya, Oke, luar biasa ya. Oke, Iqbal berapa bersaudara? 3, 3. Iqbal anak yang keberapa? kedua. Oke, berarti kakaknya 1, adiknya 1. Iya. Oke. Nah, berarti setiap anak bakatnya beda-beda ya, Pak? Iya, betul. Oke. Nah, terus Pak, sampai akhirnya kemarin Iqbal diundang di stasiun televisi di Jakarta, gitu kan ya. Bagaimana perasaan Bapak waktu dengar gitu Iqbal berangkat ke Jakarta? Hampir-hampir tidak percaya, Oh, karena memang ya namanya dunia sekarang kan sudah beda dengan dulu. betul. Jadi begitu Trans TV ini pun Iqbal itu ya saya nanggap aja dingin saja. Biasa aja ya, karena nggak tahu ya. Tapi feeling dia tajam sekali, desuk saya terus. Mm-mm. Sampai sore saya cuek aja, ya. Tapi setelah itu saya tanya, coba sampai sore nanti apa beritanya? Mm-mm. Kok ini ngejar terus? Saya cek link dia di IG itu, Instagram, itu bener nggak? Saya tanya ke anak saya yang adanya Iqbal. Mm-mm. Ya resmi nggak? Resmi itu ya. Oh, udah kalau resmi udah oke. Mm-mm. Kita siapin. Oh, baru setelah itu Bapak mulai yakin Ya. mempersiapkan gitu ya. Jadi Oke. kita nggak mudah meniru. Nah, terus waktu kemarin ke Jakarta, Bapak sempat ikut ke Jakarta? Saya kebetulan lagi kurang sehat. Oke. Jadi saya sengaja istri saya suruh Mendampingi. mendampingi Iqbal. Iya, berarti sambil jaga rumah juga ya, Pak ya? Setelah positif, saya tunggu. Gimana, Bang? Dia ngirim lagi, Pak. Ntar dia usul ke atasan lagi. Minta pendapat atasannya. Ya. Setelah dia muncul terus, berarti ini resmi. Nah, setelah dia resmi, barulah kita siapkan Iqbal. Nah, tapi sempat ragu. Dia bilang hari Selasa berangkat, hari Senin kita mau berangkat. Pagi sudah ngebel, siang udah ngebel, sore nggak ada kabar. Travel sudah saya batalkan. Terus sampai jam maghrib itu travel ngebel saya. Belum ada telepon dari Jakarta, Pak. Yaudah saya isi orangnya, ya deh, oke. Jadi jam 7:30, 7:30 balik. Iya. 7:30 dan Iqbal ngebel. Ya, jadi berangkat sekarang ya. Waduh, kita hanya persiapan setengah jam. Ya, Satsut gitu ya, seadanya ya. Seadanya dah. Jadi berangkat juga lah kita. Dari Jakarta, istri yang berangkat. Kemudian kita transit dulu di rumah. Waktu Iqbal kemarin ditampil di televisi, Pak Irwan sempat nonton di rumah. Ya, Itu nonton rame gitu sama keluarga, Pak? semua tetangga. Karena kita kan sendirian di rumah. Oh gitu, jadi tetangga-tetangga pada ngumpul? Hari itu tutup dagangan. Oh, Nobar lah ya. gitu. Jadi di rumah rame gitu? Ya, di tempat tetangga kita nonton. Oh, jadi nggak di rumah, tempat tetangga? Ya. Oh gitu. Bagaimana respon tetangga atau perasaan Bapak? Ya, saya melihat mereka itu seperti terharu semuanya. Mm-mm. Yang ada yang nangis, yang salut, yang bangga. Mm-mm. Ya bercampur aduk lah. Iya. Nangisnya mungkin kayak nangis bangga gitu ya, Pak ya? Ya begitu lagi kira. Betul. Dengan cerita riwayatnya Iqbal. Mm-mm. Haru karena seperti Iqbal kok bisa masuk sampai ke TV gitu kan. Mm-mm. Betul, bisa sampai viral Ya, videonya gitu ya. Iqbal, seorang Iqbal kok sudah bisa memperkenalkan Prinseo di Kancah nasional ya. Gitu lah kira-kira. Oke, nah kalau perasaan Bapak sendiri pada saat itu gimana nih? Nonton secara langsung anaknya di televisi, mungkin selama ini Bapak biasa nonton orang di televisi gitu kan ya. Tapi kali ini Bapak menonton istri sendiri, anak sendiri langsung di televisi. Gimana perasaannya, Pak? Ada perasaan haru ya, bangga sedikit lah, namanya kita nggak bersombong ya. Mm-mm. Ya nggak nyangka saja perasaan kita kan. Mm.
yang selama ini kita hanya bisa tampil di organ kita sudah puas, ternyata Allah memberikan kepuasan yang lebih dari itu. Kan? Betul. Anak saya tampil di bernyanyi saja udah pinter, saya sudah puas rasanya. Tapi cari duit sendiri gitu ya, betul. Ya, kadang-kadang kasih orang tua duit. Iya. Sekarang kok Allah memberikan kepuasan yang lebih dari itu. Iya. Bisa sampai di visi. Iya, betul. Justru di situ kayak letak kebersyukurannya, perjuangan Bapak, ngebayangin perjuangan Bapak dari dulu lah. Itu saya bisa membayangkan sih Pak. Saya ngurus anak kecil aja udah kebayang repotnya kan, apalagi Bapak dengan kondisi yang serba bekerja, ngurus anak, harus bolak-balik ke sana sini itu memang luar biasa. Apresiasi sekali saya. Nah, terus Pak, saya ingin tanya tentang dulu waktu Iqbal di SLB Pringsewu gitu. Pernah nggak sih Iqbal mewakili Pringsewu Provinsi Lampung gitu ke tingkat nasional dalam perlombaan mungkin? Iqbal itu dia bisa main organ, terus mulai bisa nyanyi ya. Diutuslah sekolah untuk mewakili SLB sekolahnya tingkat provinsi Lampung. Kemudian alhamdulillah dia juara 1. Nah, kedepannya ada kejuaraan tingkat nasional untuk SD, tingkat SD ya. Kirimlah Iqbal ke Bandung, mewakili Lampung, walaupun dia penyandang disabilitas ya untuk kelasnya. Nah, jadi kirimlah ke tingkat nasional di Bandung. Ya walaupun tidak juara 1 ya minimal dia sudah masuk nominasi lah. Iya, finalis gitu ya Pak ya. Masih 10 besar lah minimal. Nah, kemudian pulang dari sana, tamatlah dia SD. Nah dia tamat SD, mau di sekolahkan di Bandar Lampung. Kata gurunya, mungkin guru berpikir ini aset sekolahan ini, kenapa harus kita lepas? Sehingga guru dengan susah payah, yuk kita buat SMP biar Iqbal sekolah di sini. Wow, luar biasa. Terus akhirnya dia bola SMP, Iqbal sekolah SMP di sini, SMP LB. Oke. Luar biasa. Dan Iqbal itu lagi lah. Ternyata seperti itu lagi Iqbal mewakili Lampung. Ya sempat dapat juara 2 di tingkat nasional. di tingkat Lampung, Provinsi Lampung. Oh, di Provinsi Lampung. Sehingga yang berangkat ke Jogja ya Iqbal. Oke. Itu di bidang musik semuanya. Menyanyi dengan memainkan alat musik. Oke, menyanyi dengan memainkan alat musik. Waktu itu keyboard ya. Iya. Oke. Nah, terus setelah tadi juara kedua, tapi terus kemudian berangkat ke Jogja tadi ya. Terus kemana lagi Pak? Pernah ikut lomba di mana lagi? Kemudian tamatlah di SMP. Ya SMA-nya belum ada. Kita mau sekolah di Bandar Lampung. Jangan, kita buat SMA saja di sini. Oh luar biasa. Jadi udah ada SMA-nya juga. Sekarang SMA-nya ada. Jadi dari SMA itu berubah, bukan SDLB, SMLB lagi, jadi menjadi SLB, sekolah luar biasa. Luar biasa itu dari tingkat SD, SMP, SMA ada. Lengkap ya? Lengkap. Jadi setelah di SMA dia masih juara lagi, Lampung, mewakili Lampung, dikirimlah ke juara nasional di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Oke. Nginep di mana Pak? Di Senggigi Beach Hotel. Waduh. Senggigi Beach Hotel. Bapaknya belum pernah kesana ya Pak? Saya duluan. Oh duluan. Oh jadi Bapak udah kesana duluan? Dulu masih kerja dulu. Waktu di. Oh oke. Nah berarti Iqbal dari tingkat SMP, SMA berarti terus punya prestasi terus ya Pak ya? Memang di bidang khusus untuk tarik suara dan di bidang musik ini ya. Oke. Nah, terus sampai dikirim ke tingkat nasional itu luar biasa. Iqbal waktu itu sempat nyangka nggak sih kalau mau bakal sampai ke Lombok, sampai ke daerah-daerah sana gitu? Enggak sih. Nggak sempat kepikiran ya? Enggak sempat kepikiran. Tahunya sekolah-sekolah aja gitu ya? Ya, sekolah-sekolah aja gitu. Iya. Kalau Iqbal sendiri ngerasa nyaman nggak sih selama sekolah di SLB itu? Bakatnya merasa tersalurkan? Ya, kalau tersalurkan. Cuman buat saya sih lebih luas mengembangkan bakat di luar gitu, karena kalau di luar kan banyak temennya tuh, bisa buat tanya terus ini gimana, terus banyak masukannya gitu. Iya. Kalau kalau di ruang lingkup sekolah kan mungkin hanya sebatas sama guru gitu doang. Berarti gurunya secara tidak langsung juga mempengaruhi Iqbal sampai menjadi seperti sekarang ya?
Ya pastinya. Memberikan motivasi, dorongan, sangat. Dia belikan alat, betul. Organ. Iya. Berapa kali beli organ sekolah? 3 apa 4 ya? 3. Wow, luar biasa ya dukungan dari sekolah ya untuk luar biasa. mensupport. Dia suruh bawa pulang organ, alat soundnya situ bawa juga. Latihan sendiri gitu ya. Oke. Iya, oke Pak. Terus kalau dari Iqbal sendiri nih, Iqbal sekarang sudah bisa tampil di TV, sudah sudah bisa mandiri lah katakanlah seperti itu gitu kan ya. Apa sih harapan atau cita-cita Iqbal yang sampai saat ini pingin diraih sama Iqbal? Ya, cita-cita dan harapan saya sih ya kepingin membahagiakan kedua orang tua saya. Terus membahagiakan ya. Oke. Nih kalau sekarang Iqbal diberikan kesempatan mau mengucapkan apa nih kepada ayah atau bunda? Ya, buat ayah sama ibu, makasih sudah support Iqbal, udah ngerawat Iqbal dari kecil, membimbing Iqbal sampai sehingga Iqbal bisa seperti sekarang ini gitu. Iya, oke, luar biasa. Oke, untuk Pak Irwan mungkin terakhir nih Pak, apa pesan Pak Irwan untuk para orang tua mungkin yang di luar sana gitu kan ya, yang mungkin memiliki atau dikaruniai anak yang istimewa gitu kan ya, penyandang disabilitas, apa nih pesan Bapak untuk mereka? Ya, ini semacam apa namanya ya, bukan menggurui, tapi hanya bercerita tentang pengalaman yang ada di depan saya. Ini pengalaman yang saya ceritakan, bukan menggurui. Jadi kalau kita diberi Allah itu pilihan, ini anak tunanetra, ini tidak tunanetra, untuk kita milih yang sempurna, ya kan? Tapi karena ini pemberian dari Allah, titipan dari Allah yang harus kita terima, tidak bisa kita menolak, ya? Apalagi menyanyiakan, ya? Apalagi menyanyiakan tuh bisa seperti itu kita. Nah, yang mungkin seperti itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah menerima itu, maka jaga dan rawatlah amanah ini dengan baik, dengan penuh ikhlas dan tanggung jawab itu sebagai orang tua. Jadi perlakukanlah dia sebagaimana engkau memperlakukan anak-anakmu yang lain. Kalau perlu ini dilebihkan karena dia ada kekurangan. Betul. Nah, sehingga anak kita itu tidak merasa minder, tidak merasa berkecil hati, dan punya semangat bahwa dia juga bisa. Nah, contohnya, saya kalau ke pesta anak saya bawa, nggak pernah malu saya katakan ini anak saya. Ternyata saya ke pasar saya ajak, saya tempat saudara, saya main tempat kawan, saya ajak, kemana-mana saya ajak. Iqbal. Supaya Iqbal juga tahu wawasannya luas juga. Iya, ya? itu diantaranya. Kemudian secara tidak sengaja dia sudah terbiasa mentalnya untuk bergaul, sehingga tidak terasa di dirinya kalau dia ini punya kekurangan. Sehingga dia tetap semangat bicara dengan orang. Nah, seperti apa yang kita lihat di televisi kemarin, tidak ada rasa minder sedikit, juga bicara apa adanya, lurus-lurus saja. Iya. Ditanya langsung jawab apa adanya. Jadi itu harapan saya, jangan malu, jangan putus asa. Jadi saya juga mengutip pembicaraan guru itu, bahwa ucapan guru itu tidak salah. Bagaimana anak kita yang punya berkebutuhan khusus ini bisa bermanfaat untuk dirinya dan dia bisa mandiri. Dan syukur-syukur diberi Allah kelebihan lagi sehingga bukan saja mandiri tapi bisa mengangkat derajat orang tua. Ya, saya harus akui bahwa orang tua, keluarga kami, kampung kami, Pringkumpul, ini terangkat oleh Iqbal. Betul. Lebih dikenal di kancah nasional. Pring Sewu. Iya, oke, luar biasa. Oke, Pak Irwan Caniago, terima kasih untuk obrolan kita di siang hari ini. Untuk Mas Iqbal juga terima kasih untuk obrolan kita di siang hari ini. Sukses terus untuk Mas Iqbal dan untuk Pak Irwan juga sekeluarga gitu kan ya. Mudah-mudahan bisa berjumpa di lain kesempatan. Iya. Oke deh guys, terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bisa memotivasi Anda untuk para orang tua mengembangkan bakat anaknya sesuai dengan bakatnya masing-masing. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.